Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Sahabat Doa, di mana melalui channel ini kami akan mendukung saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan bagi setiap saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-7 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang seorang perwira di Kapernaum, di mana perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit, dan dia begitu mengasihi hambanya ini. Dan ketika dia dengar berita tentang Yesus, akhirnya dia menyuruh tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan memohon kepadanya supaya dia menyembuhkan hambanya tersebut. Dan ketika tua-tua Yahudi tersebut datang kepada Yesus, akhirnya Yesus datang ke rumah perwira tersebut. Dan singkat cerita saudara, sebelum sampai di rumah perwira tersebut, maka perwira itu menyampaikan pesan kepada Yesus, dan akhirnya melalui pesan yang disampaikan oleh perwira tersebut yang didengar oleh Tuhan Yesus, dari pesan tersebut akhirnya Yesus menyimpulkan, di mana di ayat 9 dia berkata, setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia, maksudnya perwira di Kapernaum tersebut, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Jadi pada waktu itu saudara, melalui apa yang dikatakan oleh perwira tersebut, yang disampaikan kepada Yesus, akhirnya Yesus menyimpulkan bahwa iman perwira tersebut adalah iman yang besar.
di mana iman yang seperti itu tidak pernah dijumpai oleh Yesus, bahkan sekalipun di antara orang Israel. Dan kemudian saudara, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Dan hasil dari iman yang besar itu adalah mujizat terjadi. Hamba tersebut disembuhkan. Saudara, malam hari ini yang saya rindu kita renungkan bersama adalah sebelum kita menaikkan doa-doa kita, hal yang perlu kita sadari bahwa Allah akan melakukan mujizat melalui iman kita. Iman yang besar akan menghasilkan mujizat yang besar. Perwira itu mengalami mujizat besar di mana hambanya yang sakit parah akhirnya mengalami kesembuhan karena iman dari perwira tersebut adalah iman yang besar. Dan iman tersebut terlihat dari apa yang dia katakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, akhirnya Yesus berkata bahwa iman perwira tersebut adalah iman yang besar. Nah sekarang saudara, apa bukti iman perwira tersebut sebagai iman yang besar? Saya percaya kita semua rindu mengalami mujizat dalam hidup kita. Dan mujizat yang besar akan terjadi dalam kehidupan orang yang beriman besar. Dan saya percaya kita rindu semua memiliki iman yang besar, supaya kita mengalami perkara-perkara besar. Itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar, saudara, apa bukti iman yang besar. Kita akan belajar dari perwira di Kapernaum tersebut, di mana Yesus sendiri yang berkata bahwa imannya besar. Apa bukti imannya besar untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Di mana saudara, pesan yang disampaikan itu ada di ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Saudara, itulah kalimat pertama yang disampaikan oleh perwira tersebut, yang akhirnya di ayat 9 Yesus simpulkan bahwa imannya adalah iman yang besar. Apa yang dia gambarkan melalui perkataannya yang pertama ini? Ketika dia berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, dan aku sendiri merasa tidak layak untuk datang kepadamu." Siapa dia, saudara? Seorang perwira, seorang yang berjabatan tinggi, tapi dia berkata, "Aku tidak layak." Dan dia juga berkata bahwa dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Seorang perwira, punya banyak sahabat-sahabat, bahkan tua-tua Yahudi juga adalah sahabat-sahabatnya yang dia utus kepada Yesus. Dia punya hamba. Bisa dibayangkan saudara, seorang berjabatan tangan, begitu banyak teman-temannya, begitu banyak sahabat-sahabatnya, bahkan dia punya hamba. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan rumahnya. Menurut saya rumahnya adalah rumah yang mewah. Tetapi dia berkata bahwa Yesus tidak layak dia terima di dalam rumahnya. Sekali lagi saudara, bukan karena tidak layak rumahnya, dan bukan karena dia sendiri juga tidak layak, tapi kalimat-kalimat yang dia ungkapkan itu adalah gambaran kerendahan hati. Jadi imannya dia ungkapkan melalui kerendahan hati. Bahkan saudara, ketika tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus, lihat ayat 6. Apa yang dikatakan oleh tua-tua Yahudi itu ketika mereka datang kepada Yesus supaya Yesus datang menyembuhkan hamba perwira tersebut. Mereka berkata, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong." Sebab apa saudara? Ayat 5. "Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Orang ini bukan hanya seorang perwira, bukan hanya punya fasilitas yang mewah menurut saya. Dia juga adalah orang yang begitu baik, suka bersosial, suka berkorban, membangun rumah ibadat orang Yahudi. Biasanya orang seperti ini, saudara, akan menuntut, "Aku sudah lakukan ini, lu sudah lakukan itu. Aku layak engkau tolong." Tapi orang yang sudah berjasa besar ini malah berkata, "Aku tidak layak. Dan aku juga tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku."
Pada umumnya orang yang demikian akan menuntut, aku sudah melakukan ini, aku seorang perwira dan sebagainya. Tapi dia malah berkata, aku tidak layak. Itu yang akhirnya membuat Yesus menyimpulkan, imanmu besar. Dan mujizat pun terjadi. Jadi imannya dia gambarkan, dia ungkapkan, dia nyatakan melalui kerendahan hati. Jadi apa bukti iman yang besar, saudara? Iman yang besar adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Lalu berikutnya di ayat 7. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia begitu yakin akan perkataan Yesus yang berkuasa. Dia begitu yakin akan firman yang berkuasa, sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang kedua, saudara, imannya besar, dan bukti imannya besar, dia begitu percaya bahwa perkataan atau firman Tuhan itu berkuasa. Hari ini, bukti iman yang besar itu harus kita tunjukkan, saudara, melalui keyakinan bahwa firman Tuhan berkuasa. Sepatah kata firman Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dia berkata, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia yakin melalui sepatah kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, perkataan itu adalah perkataan berkuasa sehingga hambanya akan sembuh. Lalu kemudian ayat yang ke-8, saudara. Dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Apa yang dia katakan di ayat 8 ini, saudara? Dia mau menegaskan bahwa dia sendiri punya otoritas, dan dia berotoritas kepada hambanya, kepada para prajurit yang ada di bawahannya. Dia punya kuasa, dia punya otoritas atas mereka. Dan melalui itu dia mau menyatakan bahwa engkau Yesus punya otoritas tertinggi, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi imannya yang besar itu dia ungkapkan melalui keyakinan bahwa Yesuslah yang punya otoritas tertinggi. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Karena iman perwira di Kapernaum itu digambarkan, dibuktikan melalui kerendahan hatinya, dibuktikan melalui keyakinannya akan perkataan firman Tuhan yang berkuasa, dibuktikan melalui keyakinan bahwa Yesuslah punya otoritas tertinggi. Hari ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati, milikilah iman yang meyakini bahwa firman Tuhan berkuasa, milikilah iman yang meyakini bahwa Tuhanlah yang punya otoritas tertinggi, yang paling berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Milikilah iman yang besar. Gambarkan dan buktikan iman yang besar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Buktikan iman saudara melalui kerendahan hati saudara. Buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa firman-Nya berkuasa. Buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa dialah yang punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan, saudara, terapkan firman Tuhan. Dan ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, percaya bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban saudara, permohonan saudara, kerinduan saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menantikan saudara datang bermohon kepada Dia, dan Dia Allah yang peduli dan sanggup menjawab saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, datanglah kepada Tuhan dengan iman saat ini, saudara. Dan saya akan mendukung saudara dalam segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini berdoa bagi saudara. Jika ada saudara yang sedang mengalami sakit saat ini, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Kita akan bersepakat memohon kesembuhan.
kita akan bersepakat memohon mujizat Tuhan untuk mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mendukung anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun kami percaya Engkau tetap sama. Engkau tetap sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari saudara angkat tangan kananmu kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sedang sakit dengan iman bahwa tangan Tuhan terulur menjamah penyakitmu dan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, pandang anak-anakmu yang sedang menumpangkan tangan atas penyakit yang sedang mereka derita. Hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Urapi tangan mereka yang sedang tertumpang atas penyakit mereka. Dan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Cabut segala bibit penyakit dari dalam tubuh mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami asam lambung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau ada saudara yang saat ini mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara dengan penuh sukacita. Saksikan bahwa Tuhan telah menyembuhkan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Di masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, menyatakan mujizat dan berkat-berkat-Nya atas kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang keadaan ekonomi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anak-Mu malah yang terlilit hutang. Mungkin ada anak-anak-Mu yang serba kekurangan saat ini. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang bingung dengan kondisi yang ada. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang bermohon di hadapan-Mu, memohon mujizat-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan bela, buka jalan bagi mereka untuk mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Jadikan semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga damai Tuhan, sehingga ketentraman daripada Tuhan memenuhi keluarga anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati
hubungan suami istri tetap harmonis dan takut akan Tuhan. Berkati hubungan orang tua dan anak tetap dekat karena diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, khusus bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang sedang mendengarkan video renungan ini, Bapa di sorga, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu dalam segala pekerjaan mereka. Bapa yang baik, Tuhan yang memberkati sehingga pekerjaan anak-anak-Mu bisa sukses dan berhasil. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja sebagai tenaga medis. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai anak-anak-Mu yang bekerja di garis terdepan dalam situasi pandemi seperti ini. Berkati para medis ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Bapa, berkati Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan, membela para medis. Jagai lindungi mereka, daya tahan tubuh mereka, Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Bapa, biarlah dalam kondisi seperti ini pun mereka tetap berjuang, tidak patah semangat. Biarlah Tuhan memberkati para petani dalam mereka mencukupkan pangan bagi masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga bisa bertumbuh dengan baik, sehingga akhirnya akan menghasilkan dengan maksimal. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai, PNS, honoris, apapun yang mereka kerjakan sebagai pegawai. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu pelaku bisnis ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Berkati usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati bisnis mereka, sehingga bisnis mereka, pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa bertumbuh dan maju sekalipun kondisi ini berat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah. Berkati studi mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan sehingga Tuhan memberkati studi mereka. Sehingga anak-anak-Mu akan menjadi orang-orang cerdas, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sebabnya hamba juga berdoa, berkati ya Tuhan masa depan anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan, Engkau yang menjamin masa depan mereka. Engkau yang berkarya ya Tuhan, Engkau yang bekerja, tiada yang mustahil bagimu. Berkati anak-anak-Mu Bapa, berkati masa depan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin anak-anak-Mu di dalam campur tangan-Mu di dalam masa depan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang belum disebutkan. Saya memberi kesempatan bagi saudara saat ini untuk menaikkan doa saudara pribadi. Apapun itu, serukan di hadapan Tuhan. Saya mendukung saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Tuhan pandang anak-anak-Mu yang sedang berseru saat ini. Pandang anak-anak-Mu yang sedang berdoa, memohon kepadamu. Apapun yang menjadi permohonan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja dalam nama Yesus.
Berkati ya Tuhan, campur tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan tangisan anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa apa yang telah saudara serukan di hadapan Tuhan, Allah mendengar saudara. Allah mendengar seruan-seruan saudara, karena kita telah menaikkannya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab saudara. Saudaraku, kalau ada saudara yang saat ini telah melihat jawaban doa, telah melihat mujizat ketika kita berdoa bersama, silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Dalam nama Yesus, saksikan itu saudara, dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, kita percaya bahwa firman Allah telah memberkati saudara, meneguhkan iman saudara, dan doa-doa permohonan kita telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari imani, Tuhan telah menjawab doa kita. Tuhan telah menjawab seruan-seruan kita di hadapannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Biarlah doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara, dan apapun yang sedang saudara pergumulkan saat ini. Tuhan kiranya yang campur tangan dan memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Kami kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.